Sontak semua yang ada di sana terkejut mendengar apa yang dikatakan Yudhistira. Raja Gandhara tiba-tiba tertawa mengejek diikuti oleh keponakannya, sementara Bhisma terlihat sangat sedih. Raja Gandhara mengatakan bahwa itu adalah ajaran dari Hastinapura. Bhisma lalu berteriak mengatakan bahwa itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa kelima Pandawa telah membuat kekacauan dan menodai kebenaran tahta Hastinapura yang telah lama dinantikannya. Menurutnya apa yang telah dilakukan kelima Pandawa merupakan sebuah dosa yang tidak bisa dibiarkan terjadi. Bhisma kemudian pergi meninggalkan Hastinapura. Arjuna mencoba mengejarnya namun dicegah oleh Yudhistira. Raja Destrarastra kemudian juga meninggalkan para Pandawa, begitu pula dengan Ratu Gandhari. Raja Gandhara dan keponakannya juga ikut berlalu sembari menertawakan para Pandawa. Di salah satu ruangan istana, Raja Gandhara mengatakan pada Duryodhana mengatakan bahwa hak Yudhistira untuk menjadi pangeran mahkota sudah hilang. Duryodhana mengatakan hanya dengan satu kesalahan yang mereka lakukan hari ini telah menghancurkan semua kebaikan mereka. Semua yang ada di ruangan tersebut mentertawakan para Pandawa. Raja Gandhara mengatakan saat ini mereka tidak perlu melakukan rencana apapun, karena semuanya akan diselesaikan oleh Bhisma dengan membatalkan pengumuman Yudhistira sebagai pangeran mahkota. Bhisma sedang merenung dan menatap langit malam di balkon istana, kemudian Perdana Menteri Widura datang dan mengatakan pada Bhisma bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pandawa ini memiliki banyak alasan yang disebabkan oleh perintah yang tanpa sengaja diucapkan oleh Ibu Ratu Kunti untuk membagi Pancali pada 5 Pandawa. Dan jika Pancali tidak menikahi kelima Pandawa, maka 4 Pandawa lainnya terpaksa untuk membujang. Bhisma mengatakan bahwa itu bukan alasan untuk mereka melakukan ketidakbenaran. Perdana Menteri Widura mengatakan jika Yudhistira membujang, maka Duryodhana terpaksa harus dinobatkan menjadi pangeran mahkota. Namun, Bhisma mengatakan bahwa keadaan yang terjadi sekarang sama saja dengan kehancuran, karena Duryodhana tetap saja harus dinobatkan menjadi pangeran mahkota. Bhisma sangat kecewa karena dia merasa telah sia-sia menjaga tahta Hastinapura selama ini dengan begitu banyak tantangan yang sudah dia hadapi. Dia merasa kesabarannya sudah mulai habis karena apa yang dilakukan oleh Yudhistira. Perdana Menteri Widura mengatakan pada Bhisma untuk tidak kehilangan kesabarannya, karena dia bagaikan tiang utama dari Hastinapura. Bhisma tetap saja kecewa dan mengatakan tidak akan pernah menerima perbuatan Yudhistira. Bhisma menunjuk bendera Hastinapura dan menanyakan artinya pada Perdana Menteri Widura. Lalu Perdana Menteri Widura menjawab pertanyaan Bhisma. Bhisma mengatakan bahwa filosofi bendera tersebut juga sama dengan filosofi seorang raja, bahwa ketika seorang raja tunduk pada ketidakbenaran, maka kemampuan dari raja tersebut dapat diragukan, dan karena perbuatan Yudhistira maka dia sudah tidak memiliki hak terhadap tahta Hastinapura. Di salah satu ruang istana, Yudhistira mengatakan bahwa jika Bhisma menganggap perbuatannya dan keempat saudaranya sebagai hal yang memalukan dan akan mengusir mereka serta menobatkan Duryodhana sebagai raja maka kelima Pandawa harus menerima perintahnya. Bhima mengatakan bahwa di istana bahkan kakek Bhisma tidak mau menatap mereka, seharusnya mereka sudah meninggalkan istana langsung saat proses penyambutan tadi. Yudhistira mengatakan bahwa Hastinapura adalah rumah mereka. Namun Nakula membenarkan apa yang dikatakan Bhima. Nakula juga mengatakan bahwa Yudhistira harus mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Arjuna mengatakan bahwa keadaan mereka mungkin akan dimanfaatkan, dan jika mereka menerima apa yang diperintahkan kakek Bhisma maka seluruh dunia akan menganggap perbuatan Pandawa adalah sebuah dosa karena telah menikahi Pancali secara bersama-sama. Arjuna juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan nasib Drupadi menjadi tidak jelas sehingga mereka harus memperkuat ikatan mereka. Namun, Yudhistira kembali berkata bahwa di sisi lain tidak mematuhi perintah kakek Bhisma juga merupakan sebuah dosa. Bhima kemudian menanyakan pendapat Drupadi. Drupadi kemudian meminta izin untuk berbicara dengan kakek Bhisma. Yudhistira terkejut mendengar perkataan Drupadi. Bahaya yang ada untuk Pandawa dan Drupadi adalah dikarenakan oleh Drupadi, sehingga Drupadi akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Yudhistira dan keempat saudaranya menyetujui saran yang diberikan oleh Drupadi. Seperti biasa Bhisma memberikan persembahan kepada Dewa Surya di pinggir sungai Gangga. Setelah selesai berdoa Bhisma lalu menuangkan air sebagai persembahan namun anehnya air itu tidak jatuh ke sungai. Dari kejauhan Drupadi terlihat datang untuk menemui Bhisma. Drupadi memberi salam lalu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Belum sampai mengajukan satu pertanyaan Bhisma sudah menolak permintaan Drupadi. Perlahan Drupadi memulai pembicaraan di pinggir sungai itu.
Bhisma menyalahkan perbuatan Drupadi dan Pandawa hingga Hastinapura yang mendapat hukuman, sampai-sampai persembahan Bhisma ditolak oleh Dewa Surya. Namun Drupadi berkata bagaimana jika persembahan itu ditolak karena keraguan Bhisma kepada putra Pandu. Pernyataan Drupadi membuat Bhisma terdiam beberapa saat. Lalu Drupadi meneruskan dengan menghadap matahari sembari berkata jika perbuatan Drupadi dan Pandawa benar maka terimalah persembahan darinya. Air yang dari tadi masih mengambang seketika jatuh ke sungai setelah disentuh oleh Drupadi. Kejadian itu mengisyaratkan bahwa yang dilakukan oleh Drupadi dan Pandawa adalah benar. Sebelum meminta izin pamit, Drupadi meminta agar Bhisma selalu mendoakan Pandawa. Hari terjadinya sidang telah datang, Pandawa dan Drupadi juga telah memasuki ruang sidang. Mereka memberi salam kepada Raja Destrarastra yang masih acuh kepada mereka. Tidak lupa memberi salam juga kepada kakek Bhisma dan Paman Widura. Pertama-tama Yudhistira menyebutkan alasan mereka menghilang setelah kejadian di Wanabrata. Lalu Yudhistira meminta posisi pangeran mahkota dikembalikan kepadanya. Belum sampai Raja Destrarastra berucap sepatah kata, pangeran mahkota sekarang yaitu Duryudana langsung menyambut Yudhistira. Duryudana segera mempersilahkan agar Yudhistira duduk di tahta pangeran mahkota. Namun ketika Yudhistira hendak duduk di posisinya, dia dikagetkan oleh pertanyaan Duryudana. Pertanyaan Duryudana berupa sindiran kepada 5 orang putra Pandu yang mempunyai 1 orang istri. Sindiran Duryudana terus berlanjut hingga membuat Pandawa mulai emosi. Duryudana melanjutkan bagaimana bisa posisi pangeran mahkota yang sakral diisi oleh orang yang tidak bermoral. Harusnya pangeran atau istri pangeran yang tidak bermoral harus dihukum. Yudhistira masih terdiam belum menanggapi apa yang diutarakan oleh Duryudana. Pembicaraan di ruang itu semakin memanas ketika Duryudana meminta keadilan dari sang raja. Yudhistira lalu mendekat untuk menjawab semua pertanyaan Duryudana. Namun belum sampai berkata sepatah kata sang raja Destrarastra mengusir Pandawa dan keluarganya keluar dari istana. Destrarastra yang berniat mengusir Pandawa dan semua keluarganya jelas membuat Yudhistira protes. Atas dasar apa pengusiran ini, padahal Pandawa tidak membuat kesalahan? Destrarastra masih menjawab dengan emosi sampai berkata Pandu dan leluhurnya pasti sedang menangis. Destrarastra terdiam setelah Yudhistira menyampaikan kisah asal peradaban. Karena Destrarastra sudah tidak bisa berkata lagi, Duryudana gantian menghujat Yudhistira. Perkataan Duryudana memang sulit dijawab oleh orang biasa, tapi pertanyaan itu dijawab mudah oleh Yudhistira. Bahkan Yudhistira yakin bahwa perbuatan mereka benar karena kakeknya Bhisma sudah menerima alasan mereka. Yudhistira memohon agar Bhisma bersedia menyampaikan sesuatu. Atas permintaan Yudhistira, Bhisma kemudian menyampaikan beberapa keputusan. Setelah mengumpulkan informasi yang didapat dari kejadian di Kampilya. Kemudian juga telah membicarakan dengan Perdana Menteri Widura. Bhisma mengatakan bahwa Pandawa melakukan hal yang benar karena Pandawa juga mendapat dukungan dari begawan biasa yang sudah terkenal kebenarannya. Meskipun Pandawa sudah mendapat pembenaran dari banyak pihak, Raja Destrarastra tetap menganggap itu sebuah kesalahan. Sebagai Raja Destrarastra tidak bisa membiarkan kejadian itu menjadi contoh yang buruk di masyarakat. Setelah mendengar ucapan sang raja, Yudhistira menyindir perbuatan Duryudana yang meracuni Bima dan membakar Pandawa di Wanabrata. Sontak ucapan Yudhistira itu membuat Destrarastra terdiam lemas. Situasi semakin memanas tatkala Sangkuni melancarkan konspirasinya. Hujatan Duryudana pun semakin di luar kendali hingga menghina Drupadi. Arjuna yang tidak terima dan sudah tidak bisa mengendalikan emosinya mengangkat senjata ke arah Duryudana. Orang yang berani menghina Pancali di hadapanku, maka akan aku habisi sekarang juga! Busur Arjuna sudah berada tepat di depan Duryudana siap meluncur kapanpun. Tiba-tiba Raja Anggakarna melindungi Duryudana, kejadian itu membuat perisai Dewa Surya yang ada di tubuh Karna jelas terlihat. Destrarastra yang melihat tindakan Arjuna langsung memberi hukuman mati. Yudhistira membantah Raja Destrarastra tidak bisa menghukum mati Arjuna karena Arjuna berusaha melindungi kehormatan garis keturunan Hastinapura yang dihina Duryudana. Yudhistira malah mempertanyakan mengapa orang yang menghina garis keturunan Hastinapura tidak dihukum. Yudhistira melanjutkan sang raja hanya bisa memberi perintah berperang. Duryudana yang mendengarnya menganggap itu sebagai tantangan menerima tantangan itu. Melihat kondisi yang semakin di luar kendali, Bhisma angkat bicara. Tindakan Bhisma menghentikan langkah semua pangeran. Bhisma berpendapat bahwa para putra Destrarastra yang menodai sidang istana karena telah menghina menantu yaitu Drupadi. Bersikap tidak adil kepada pangeran mahkota Yudhistira dan menciptakan keadaan pertempuran di ruang sidang.
Akhirnya Bisma yang sudah tidak tahan segera keluar meninggalkan ruang sidang. Kondisi yang sangat kacau membuat Perdana Menteri Widura ikut bicara. Harus ada tindakan pencegahan terhadap kondisi saat ini. Kondisi saat ini mengkhawatirkan akan menghancurkan kerajaan Hastinapura. Widura mengusulkan agar membagi kerajaan menjadi dua bagian. Kabar bahwa Widura yang menyarankan agar Hastinapura dibagi menjadi dua membuat seisi istana gaduh. Terlebih Bisma yang langsung menemui Widura dengan emosinya. Bisma tidak habis pikir sampai Widura berani berkata seperti itu. Widura pun juga menjelaskan alasannya, namun Bisma tetap tidak bisa menerima alasan itu. Di sisi lain istana, para Pandawa juga terheran-heran atas usulan Widura. Nakula dan Sadewa menyetujui usul itu karena jika Widura berani berbicara seperti itu pastilah sudah dipikir matang. Namun Yudhistira tidak setuju karena jika kerajaan dibagi pasti ayah mereka akan sedih. Sementara itu Destrarastra dan anaknya juga tidak terima jika kerajaan dibagi, namun dengan alasan berbeda. Duryudana tidak setuju karena hak seluruh kerajaan adalah miliknya. Mereka ikut menyalahkan ayahnya yang tidak berdaya di depan Bisma dan Widura. Sangkuni menambahkan harusnya Bisma dan Widura berfungsi sebagai tombak dan perisai Destrarastra sebagai raja. Akhirnya Duryudana kembali mengungkit tindakan Arjuna yang mengangkat senjata di depan raja adalah sebuah penghinaan. Di saat pembicaraan Widura dan Bisma belum selesai, tiba-tiba Kusir Adirata membawa kabar bahwa Destrarastra telah memberi perintah penangkapan Pandawa. Kabar itulah yang membuat Bisma langsung pergi menemui Destrarastra yang sedang melakukan yatsna. Pengawal yang berjaga menghentikan Bisma di depan pintu tempat Destrarastra melakukan yatsna. Namun Bisma berkata ketika keluarga sedang mengalami krisis tidak sepantasnya melakukan yatsna. Pengawal itu langsung masuk ke dalam menyampaikan pesan Bisma. Para pasukan segera bergegas menangkap Pandawa atas perintah Raja Destrarastra. Semua Pandawa menurut perintah Raja kecuali Bima. Awalnya Bima menentang keputusan itu, namun setelah dinasehati Yudhistira akhirnya Bima menurut. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, mereka terhenti karena kehadiran Drupadi. Bima yang melihat ekspresi kesedihan Drupadi langsung menghiburnya dengan candaan. Namun usaha itu tetap membuat Drupadi bersedih. Drupadi berpendapat jika mereka memang bersalah maka harus dihukum. Tapi jika mereka mengalami tindakan yang tidak adil maka seharusnya mereka sudah melawan. Mengetahui bahwa Pandawa akan dipenjara membuat Kunti menemui Bisma yang juga ingin menentang keputusan itu. Kunti memohon agar Bisma segera menyelesaikan masalah ini karena jika berita ini sampai tersebar pasti citra Pandawa akan rusak. Bisma masih di depan pintu menunggu Destrarastra keluar, namun karena Kunti telah memohon untuk keselamatan, Pandawa Bisma langsung masuk ke ruangan tanpa menghiraukan pengawal. Di dalam ruangan upacara yatsna Bisma menyiramkan cairan ke arah api hingga api membesar. Bisma menyuruh agar Destrarastra segera menarik perintahnya. Duryudana segera menentang Bisma karena menurutnya seorang raja tidak bisa menerima perintah dari siapapun. Mendengar hal itu Bisma menyebut Duryudana bodoh karena Bismalah yang menjadi penanggung jawab Hastinapura. Mencopot posisi Destrarastra sebagai raja bisa saja dilakukan olehnya. Emosi Bisma semakin memuncak hingga dia mengancam akan mengangkat senjata jika diperlukan. Duryudana dan Dursasana memegang pundak ayahnya simbol mereka mendukung keputusan ayahnya. Setelah melihat hal itu Bisma telah bisa mengambil keputusan dan segera pergi dari ruangan. Sangkuni segera mengejar Bisma yang tetap keluar tanpa menghiraukan Sangkuni. Lalu Sangkuni mengajak Duryudana untuk melihat apa yang akan dilakukan Bisma. Para pengawal yang membawa Pandawa telah sampai di teras istana, Bisma segera menyusul dan menghentikan mereka. Bisma lalu memberi pilihan agar membebaskan Pandawa atau para pasukan harus melawan Bisma. Yudhistira angkat bicara jangan sampai kakeknya melanggar sumpah demi Pandawa. Tapi Bisma menyangkal yang dilakukannya sekarang tidak melanggar sumpah. Pandawa tidak akan melawan karena terikat tanggung jawab tapi Bisma bisa melawan mereka karena terikat sumpahnya. Karena itulah Bisma menyuruh para prajurit untuk mengangkat senjata namun semua terdiam. Pemimpin pasukan itu maju seraya mengangkat pedangnya. Sangkuni, Duryudana dan Dursasana tersenyum melihat situasi itu dari atas istana. Namun bukannya melawan Bisma para pasukan itu malah meletakkan senjatanya di depan Bisma tanda menyerah. Pandawa lalu melepaskan sendiri semua belenggu mereka. Melihat hal itu Sangkuni menyuruh Duryudana agar membujuk ayahnya untuk menarik perintah memenjarakan Pandawa. Widura datang menyusul Bisma di depan istana. Keputusan Bisma adalah jika Destrarastra tidak mengangkat Yudhistira sebagai raja maka Bisma tidak akan tinggal di Hastinapura.
Widura meminta waktu agar dia bisa mencari jalan keluar yang lain. Tiba-tiba Sangkuni datang seraya mengabarkan bahwa Raja Destrarastra telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Setelah Sangkuni pergi, Bisma akhirnya setuju dengan usul Widura yang akan membagi Hastinapura menjadi 2 bagian. Pernyataan Bisma mendapat protes dari Pandawa. Yudhistira berkata Pandawa akan meninggalkan Hastinapura saja. Pernyataan itu disetujui oleh Widura, tapi Yudhistira boleh meninggalkan Hastinapura sebagai raja, bukan pertapa. Bima menyambung, jika Yudhistira harus jadi raja, kenapa hanya sebagian kerajaan? Mereka harus membagi kerajaan karena jika mereka tinggal bersama Kurawa, dikhawatirkan Pandawa akan ternoda oleh Kurawa. Destrarastra yang sudah menunggu kedatangan Bisma dihasut oleh Sangkuni. Kedatangan Bisma ke dalam ruangan membuat Destrarastra sedikit gugup dan akhirnya dia duduk di lantai. Bisma yang melihat hal itu menyuruh agar Destrarastra kembali duduk di singgasananya. Destrarastra menolak karena dia sudah tidak lagi raja, namun Bisma tetap mendukung Destrarastra sebagai raja. Akhirnya Bisma menyuruh Destrarastra agar membagi kerajaan dengan putra Pandu. Di sisi lain, Istana Widura sedang berbicara dengan Pandawa dan Drupadi. Keputusan untuk membagi kerajaan memanglah sulit, tapi itu harus tetap dilakukan. Karena selama ini mereka sudah terlalu baik kepada Duryudana. Dan oleh sebab itulah Widura menganggap dirinya telah gagal. Pembicaraan 4 mata antara Bisma dan Destrarastra masih berlanjut. Setelah membagi kerajaan itu, Bisma akan ikut bersama dengan Yudhistira karena selama ini Bisma telah berkorban banyak untuk Hastinapura. Keputusan Bisma itu dianggap tidak adil oleh Destrarastra karena jika Bisma meninggalkan Hastinapura, lalu siapa yang akan melindunginya? Pembagian kerajaan mungkin akan merugikan Pandawa. Tapi untuk mencegah perang internal yang akan terjadi, mereka harus menerimanya. Drupadi lalu bertanya tentang daerah Hastinapura yang belum terjamah oleh manusia. Yudhistira menjawab daerah yang sangat sulit itu bernama Kandawaprastha. Akhirnya mereka setuju usulan Drupadi karena mereka yakin hasilnya pasti akan sesuai ekspektasi. Destrarastra mengkhawatirkan jika kerajaan yang dipimpin olehnya tidak sejahtera. Pernyataan itu dibantah oleh Bisma, bahkan Bisma bisa memastikan Bisma dan Yudhistira akan membantunya jika dibutuhkan. Destrarastra khawatir jika anak-anaknya akan berbuat kesalahan yang akan menjadikan alasan Bisma untuk menghukum mereka. Atas alasan itulah Destrarastra tidak akan menobatkan Yudhistira sebagai raja. Setelah mengetahui keputusan Pandawa, Widura menjadi tenang karena keputusan itu akan membantu beban Bisma. Yudhistira berpendapat bahwa ikutnya Bisma bersama mereka merupakan sebuah berkah. Widura meminta agar Pandawa mengingat betapa besarnya pengorbanan Bisma untuk Hastinapura. Pengorbanan Bisma tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Destrarastra meminta Bisma berjanji dalam kondisi apapun dia tidak bisa mencampuri urusannya dengan anak-anaknya. Barulah setelah itu Destrarastra bersedia membagi kerajaan menjadi 2. Karena pengorbanan Bisma sudah banyak, Pandawa sepakat untuk melayani Bisma di sisa umurnya. Namun pengorbanan Bisma belum berakhir, Bisma masih harus berkorban untuk janji kepada Destrarastra sebagai pelayan raja. Permintaan Destrarastra agar Bisma berjanji telah diterima. Sekarang gantian Bisma yang memohon agar Destrarastra membagi kerajaan hari itu juga. Permintaan itu disetujui oleh Destrarastra. Tanpa disadari air mata Bisma menetes sembari mengangkat Destrarastra untuk duduk di singgasananya. Kabar tentang pembagian kerajaan langsung menyebar dengan cepat di masyarakat Hastinapura. Penobatan Yudhistira sebagai raja akan berlangsung, namun sebelum itu Destrarastra meminta Yudhistira untuk menyebut daerah mana yang akan mereka kuasai. Ekspresi jengkel ditunjukkan oleh Duryudana, lalu Sangkuni menyuruh agar Duryudana tersenyum saja karena dia pasti akan mendapat kabar gembira. Daerah yang diminta Pandawa ternyata adalah Kandawaprastha. Bisma yang mendengar hal itu langsung protes, tapi protes darinya tidak dihiraukan Destrarastra. Karena Yudhistira yang meminta sendiri, pastilah Pandawa sudah memikirkan semua dengan matang. Destrarastra segera menyatakan Yudhistira sebagai Raja Kandawaprastha. Keputusan itu membuat seluruh istana dan masyarakat yang hadir terheran-heran. Sesuai tradisi, sebelum lebih dari 100 raja yang mengaku Yudhistira sebagai raja, maka sumpah yang dilakukan di sana harus dilakukan di Hastinapura. Kerajaan Yudhistira juga belum bisa mendapat bendera sendiri. Semua kejadian di kerajaan Yudhistira akan beratasnamakan Hastinapura. Upacara penobatan dimulai oleh pendeta Kripa atas perintah Destrarastra. Semua berjalan lancar sampai Destrarastra memasangkan mahkota di kepala Yudhistira. Teriakan meriah dari seluruh istana mengiringi penobatan Yudhistira.
Setelah selesai Destrarastra berkata bahwa Kunti harus tinggal di Hastinapura. Jelas pernyataan Destrarastra itu membuat Pandawa dan Bisma terpukul. Permintaan Destrarastra yang berupa ajakan agar Kunti tetap di Hastinapura disetujui oleh Kunti. Tangisan Kunti dan Pandawa pecah seketika. Karena di saat itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kunti menunjuk Drupadi untuk menggantikan posisinya sebagai orang yang menasehati Pandawa. Drupadi merasa belum pantas, terlebih lagi Yudhistira adalah orang yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Keputusan Kunti yang sudah bulat tetap mendapat protes dari anak-anaknya. Bahkan Arjuna sampai memohon agar Kunti ikut mereka. Pesan terakhir Kunti adalah Pandawa harus patuh terhadap keputusan Yudhistira dan Pandawa harus membuktikan mereka sanggup membangun kerajaan yang mandiri di sana. Akhirnya mereka berpamitan dengan keluarga istana. Tentu saja Sangkuni dan Duryudana tidak ikut dalam acara berpamitan itu. Tiba saatnya mereka berpamitan dengan kakeknya Bisma. Bisma memberitahu bahwa dia harus berkorban tetap tinggal di Hastinapura agar Yudhistira mendapat kerajaannya sendiri. Jika Pandawa tahu akan hal ini, pastilah mereka tidak akan menerima kerajaan itu. Pesan Bisma yang harus diingat oleh Pandawa adalah Raja Destrarastra yang merenggut semuanya dari Pandaw, secara tidak langsung menantang Pandawa. Maka dari itu Pandawa harus membuktikan kemampuan mereka. Mereka tetap saja masih belum terima jika berpisah dengan Bisma. Namun Bisma menunjukkan rakyat yang ada di balik gerbang istana yang siap pergi dengan Pandawa. Kepergian Pandawa diiringi tangis dari Kunti. Rakyat Hastinapura yang siap ikut, meminta izin kepada Yudhistira agar mereka bisa ikut membangun istana Yudhistira. Bahkan seorang putri dari rakyat itu yang bernama Rusali siap menjadi pelayan Drupadi. Terima kasih buat dukungan Sobat Pacarita selama ini. Ditunggu like, share, dan komennya yang membangun agar channel ini bisa terus maju dan berkembang. Ditunggu subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.